teman-teman, selamat datang kembali di podcast Politeknik Tempo dengan saya, Mai Larasati, yang akan menemani obrolan seru dan penuh insight seputar dunia kreatif. Hari ini, kita bakal bahas topik yang super menarik dan selalu berkembang dari waktu ke waktu, yaitu perkembangan desain komunikasi visual kini dan nanti. Dunia desain tuh berubah cepat banget guys. Dan pergeseran ini bukan cuma soal tren visual, tapi juga cara kita berkomunikasi, teknologi yang dipakai, sampai peran desainer itu sendiri. Dan ternyata desain media dan DKV itu sama kok. Yuk telusuri apa aja kesamaannya. Hari ini kita ada guest yang super keren dan cool, Bapak Fitra Murad Pramadan dari Tempo Media, yang akrabnya disapanya Pak Murad ya Pak? Iya. Yang pastinya punya pandangan tajam tentang bagaimana desain berkembang dan kemana arahnya ke depan. Sebelum masuk pembahasannya lagi, aku boleh nanya dulu nggak Pak? Kan Boleh. aku tuh penasaran ya, kan aku kan mahasiswa dari Politeknik Tempo. Boleh ceritain sendiri tentang profilnya Bapak, kayak kalau boleh tahu tuh latar belakangnya pendidikan tingginya tuh gimana, dulu jurusan apa, sama lulusannya dari mana Pak? Oh iya, oke. Ngomong soal pandangan tajam, saya kalau buka kacamata langsung burem nih. Saya Murad Sitompul, saya sekarang di Tempo sebagai kepala desain bisnis. Nah, kebetulan saya juga lulus dari desain komunikasi visual. Saya masuk tahun 1996 di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Itu jadi sudah lulus 4 tahun kurang, ya 3 tahun 10 bulan lah ya. Lulus saya kalau nggak salah itu pertengahan tahun 2000. Karena tahun 2000 itu Agustus 31, saya sudah bergabung dengan Tempo. Oh, keren. Saya aja belum lahir. Ya iya itu. Ya, begitulah. Oke. Mbak Mai. Oke, jujur ya Pak, kan ini kan Politeknik Tempo tuh satu tempatnya sama kantornya juga ya Pak. Berarti Bapak pekerja di sini, terus ngelihat mahasiswa juga datang ke sini tiap hari naik lift, naik turun juga kan ya Pak? Iya, betul. Iya. Gimana sih caranya Bapak ini masuk ke industri besar kayak Tempo kayak gini? Kayak apa sih perjalanan karirnya Bapak tuh kayak gimana gitu? Nah, jadi mungkin perjalanan karir saya ini kelewat gampang. Kenapa kelewat gampang? Jadi ketika saya lulus, kan tugas akhir nih, ya kan? Tugas akhir saya itu selalu kalau di mungkin di DKV ya pada umumnya bikin karya kan. Nah, setelah selesai sidang, selesai tugas akhir, saya tuh nggak langsung wisuda, karena pada saat itu saya ada kesibukan lain, yaitu jadi panitia pasar seni ITB tahun 2000. Nah, jadi saya pikir, waduh kalau ikut wisuda nih nggak sempet. Akhirnya saya menunda wisuda saya di batch berikutnya lah. Nah, saya pikir ngapain ya? Sampai nunggu wisuda, nggak ada kerjaan, ngabisin duit orang tua gitu kan. Ya udah, kalau di ITB itu ada namanya jadi asisten dosen. Saya pikir sembari menunggu waktu, ya udah saya mau mengajukan diri sebagai asisten dosen. Udah. Terus datanglah saya ke kantor desain komunikasi visual. Nah, pada saat itu mau mengunjungi si kepala studio kan. Nah, pada saat itu dia sedang ada tamu. Ketika saya baru masuk, belum ngomong apa-apa, tiba-tiba dia ngomong, Rat, mau kerja nggak? Enak banget. Oh, ya udah, pucuk dicinta ulam tiba kan, mau Pak. Jadi tamunya itu ternyata mencari fresh graduate. Udah nih, ini aja. Ini aja nih, suruh kerja nih. Oh gitu. Oh ya udah, wawancara. Ya 10 menit lah. Ya udah, akhirnya pindah ruangan sebentar, wawancara. Selama ya nggak nyampe setengah jam lah. Nah, tamunya siapa coba? Siapa tuh Pak? Pernah dengar namanya Gilang Rahadian nggak? Buat pendengarnya mungkin belum tahu itu siapa ya Pak? Loh, kan dia di Politeknik UI, Politeknik Tempo juga kan? Ya Kak. Bener nggak itu kameramen itu? Nah itu, gitu. Jadi yang wawancara saya dia. Oh ya udah,
Jadi apa namanya? Udah minggu depan kamu ke Proklamasi. Nah, dulu kantor Tempo pada tahun 2000-an itu di Jalan Proklamasi nomor 72. Ya udah gerabak-gerubuk lah saya selama seminggu nyiapin portofolio, bawa ke sana yang sampai ke sampai wawancara di Proklamasi. Yang wawancara itu seniornya Pak Gilang, yaitu Mas Malela sama Mas Edi. Ya udah nggak berapa lama ditanya, kamu kapan mau kerja? Ya secepatnya bisa Pak. Kebetulan saya rumah juga di Jakarta kan, jadi nggak ada masalah. Oh ya udah minggu depan ya. Ya udah. Pada saat itu ya udah. Akhirnya saya kerja di Tempo. Gitu. Nah tahun 2010 kebetulan istri dapat tawaran pekerjaan di Vietnam. Ya namanya baru kawin kan, nggak mau dong ditinggal istri. Ya udah ikut gitu. Tapi kalau ikut nggak ada kerjaan nih. Nah ya udah, akhirnya saya siapin dulu portofolio. Nanti kalau ke sana sambil istri mulai bekerja, saya nyari kerjaan juga. Udah nih kan, nah istri wawancara kan kerja. Nah, wawancara saya nunggu gitu kan di luar gitu. Tiba-tiba istri buka pintu tuh dari ruang wawancara. Kamu mau kerja nggak? Enak kan? Loh, saya bingung kan. Ya mau lah, daripada nganggur kan. Ya udah, akhirnya saya bekerja di kantor yang sama di Vietnam sama istri. Dia jadi produser, saya jadi desainer grafisnya di sana. Nah, keren. Kerjaan di sana itu selama 2 tahun kami memproduksi Vietnam Idol di tahun 2010. Di tahun 2011 produksi Vietnam Got Talent. Nah, terus akhirnya tahun 2012 pulang ke Indonesia, bekerja lagi di Tempo. Ya gitu juga. Keren. Oh ya nih ada nih kerjaan buat kamu. Oh ya udah, langsung kerja lagi. Jadi ya bukan cerita yang inspirasional mencari kerja gitu. Jadi ya begitulah. Bisa dibilang kelewat mudah. Kan kalau zaman sekarang kan orang cari-cari sibuk gitu kan. Nah, kebetulan saya nggak ngalamin itu. Ya kurang tahu kenapa gitu. Tapi ya begitulah perjalanan mencari kerja saya. Tapi sesuai cita-citanya Bapak atau gimana? Kalau cita-cita mungkin iya ya dulu. Nah ini cerita menarik nih. Jadi Betul. Dulu ketika kecil kan selalu anak kecil kan punya cita-cita yang sederhana lah ya. Saya waktu kecil tuh pengen jadi Superman. Asik sih. Ya kan, pengen jadi Superman. Ya ternyata Superman pekerjaan sehari-harinya adalah wartawan. Ya udah, jadilah masuk Tempo. Oh iya, nih berarti cita-cita masa kecil yang sederhana itu bisa jadi terkabul lah. Nah, terus juga sehari-hari kerja di kantor juga karena saya emang hobi mendesain sama hobi ilustrasi ya. Jadi selama ya 1/4 abad ini nggak berasa kerja lah. Berasa main-main aja tapi digaji. Di bawah seru berarti ya Pak? Iya dong. Berarti Bapak sebenarnya tuh sekarang udah Superman, cuman kurang bagian supernya aja gitu. Jangan-jangan kurang man-nya ya. Bukan saya. Gak apa-apa Pak. Iya. Saya juga dulu tuh pengennya jadi peri. Oh peri. Gimana caranya juga enggak. Perilaku kamu udah cocok sama peri belum? Enggak tahu. Oke. Menurut Bapak, ilmu-ilmu DKV apa yang paling kerasa sampai manfaatnya ketika diterapkan dalam pekerjaan Tempo ini, Pak? Nah, jadi yang paling terasa itu sebenarnya kita telah dulu nih, namanya kan desain komunikasi visual. Nah, jadi waktu di kampus kebanyakan itu kita pikir kerjaan DKV itu kebanyakan mendesain kan, layout, menggambar segala macam. Tapi ketika di
Tempo yang paling penting itu justru K-nya, yaitu komunikasinya. Jadi seringkali kita sibuk bikin desain yang bagus, tapi ternyata si desainnya itu gagal mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh si pembuatnya. Gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita suka suka ada gap lah antara keinginan sama kebutuhan. Jadi, di sini kadang-kadang kita sebagai desainer tuh kan selalu pingin punya style kita ada di situ gitu. Tapi dari banyak kesempatan sebenarnya kita harus bisa nih sebagai desainer kan sebagai problem solver untuk membuat komunikasi tentu saja dalam bentuk visual sehingga itu bisa menjawab kebutuhan dari niat pembuatannya itu gitu. Nah, kebetulan kalau di Tempo itu leluasa tuh selama dia ada di dalam brand guideline ya, istilah kerennya sekarang itu bebas sebebas-bebasnya gitu. Jadi memang pada tahun 90-an bukan 90-an akhir, 2010 tuh desain Tempo benar-benar benar-benar sedang mencari bentuk, terutama pada saat itu kita berusaha mengulik yang namanya infografik. Nah, itulah yang kita banyak ngulik. Jadi eksplorasi lah, mulai dari timeline, grafik, terus ada istilahnya grafik babon. Ya, babon itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa berarti binatang babon, babun, atau babon itu artinya besar. Oh. Jadi biasanya jadi ibaratnya jagoannya itu bikin infografik spread 2 halaman. Nah, itu ngerjainnya bisa 2-3 hari satu desain. Begitu. Dulu kalau tugas akhir kan saat bikin begitu 3-4 bulan. Nah, kalau di Tempo tuh 2-3 hari. nginep di kantor gitu, datang Kamis pulang Minggu, itu lazim lumrah di Tempo dulu gitu. Keren. Tapi dari yang Bapak bilang itu aja, sebelum podcastnya aja dimulai kan Bapak kayak ini HP-nya taruh mana nih, takut kresek-kresek gitu. Apa yang paling berubah di industri media ini, kayak perkembangannya tuh gimana gitu, desain atau gimana kayak alur kerjanya or gimana? Nah, kalau desain kertek-kertek tadi ya, itu dulu kalau rekaman handphone itu sinyalnya itu ganggu mikrofon. Jadi kalau nyala itu teng gitu. Pernah ngalamin nggak? Nggak ya, kamu anak sekarang. Kalau dulu gangguannya banyak. Jadi segala macam tuh mesti ini mikrofon misalnya nih. Ini kalau sekarang kan nggak ada noise nih. Bocor-bocor dikit dari luar suara masih bagus. Kalau dulu nggak bisa nih. Ada yang ngajar di sebelah tuh kedengeran nih masuk. Kalau sekarang nggak. Dulu waktu saya kuliah tipografi misalnya itu tingkat 2. Itu font digambar, bukan dipilih. Kalau sekarang kan milih font. Kalau dulu digambar font. Bahkan ada mata kuliah yang membuat font. Nah, itu digambar satu persatu tuh. Nah, jadi tentu saja yang berubah teknologi. Nah, seiring dengan teknologi yang berubah, semakin cepat, semakin gampang. Nah, ini membuat kita mestinya banyak bikin terobosan baru gitu. Kayak misalnya dulu ya teknologi, waktu pertama kali saya masuk Tempo nih, kalau buka file itu bikin copy dulu. Karena sekali buka file belum tentu kebuka 5 menit. Saking gedenya gitu. Ada waktunya. Nah, kalau sekarang kan enggak, kamu buka file berapa? 20 mega, 30 mega, kecil kan kalau untuk Photoshop. Kalau dulu mah itu udah lama tuh, apalagi kalau misalnya kita bikin ilustrasi yang cukup rumit gitu untuk infografik. Itu file 200 mega itu udah keringet dingin lah gitu kan, gemeter gitu kan, aduh. Jadi
kita bener-bener hati-hati tuh. Misalnya, nah satu lagi, Ctrl Z kalau sekarang kan hampir nggak terbatas ya. Kalau dulu nggak bisa, jadi Ctrl Z tek 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 tek, ya mentok gitu kan. Nah gitu, jadi seringkali kita bikin filenya bertingkat tuh. Ini udah selesai, save dulu, nanti save as. Jadi ya ngakalin begitulah. Jadi dulu tuh bener-bener tuh kalau mau makan siang, oh ya kerjaan berikutnya apa ya? Oh mau ngerjain ini, buka dulu filenya, terus tinggal makan. Nanti balik-balik udah kebuka. Jadi emang dulu karena dikejar tenggat sama keterbatasan teknologi ya kita harus banyak akal lah. Termasuk juga contoh nih, kamu sekarang kan misalnya ya ngedit video udah bisa di handphone. Kalau dulu ya ngedit video tuh minimal segede gini lah ininya, CPU-nya. Oh, yang kotak bener-bener kotak. Iya, dan ngerender tuh bisa 2-3 jam. Kalau sekarang bisa hitungan 2 menit kan. 2 menit, 3 menit aja kita udah nggak sabar. Nah, itu jadi dulu segede gini, sekarang ya udah segede handphone segini kan. Gitu, jadi makin cepat, makin kecil. Nah, jadi sebenarnya kita harus banyak bikin terobosan ya. Salah satu terobosan itu kalau menurut saya sekarang itu adalah ini ya. Kalau dulu kita banyak mendesain secara statis nih, ya jurnalisme di Tempo itu dulu lebih dominan satu arah gitu, ya kan? Karena nggak ada desain yang interaktif. Nah kalau sekarang itu interaktivitasnya tinggi. Jadi kita baru nulis berita dalam hitungan menit kalau bukan detik. Itu udah ada yang udah komen sama udah nggak setuju atau udah muncul pro kontranya gitu. Dan itu kalau jadi kan step by stepnya ya. Kalau dulu dicetak artinya dia harus kirim surat belum tentu hari itu juga diterima. Terus maju ada email, terus maju lagi ada website. Sekarang ya yang namanya interaktivitas tuh udah bisa langsung di sosial media, nggak perlu jauh-jauh ke Instagram, dia bisa langsung baca Tempo di WhatsApp, dia merasa ada yang nggak serak ataupun memberikan dukungan, udah langsung bisa jawab di WhatsApp itu, bisa menghubungi menghubungi Tempo langsung. Nah ini membuat kerja-kerja jurnalistik itu makin dinamis ya, dan artinya makin bagus gitu. Kalau menurut saya memang kelihatannya nggak ada istirahat, tapi kalau menurut saya karena kemajuan teknologi mestinya hal-hal seperti itu juga tidak perlu dianggap sesuatu yang menakutkan, tapi kan justru enak. Oh ternyata responnya cepat, kita tahu bahwa ada info lain misalnya, atau tulisan kita perlu diupdate, ternyata ada perbedaan pendapat yang belum kita masukin. Nah itu running news itu kan lama-lama makin bagus, makin lengkap. Dan terakhir misalnya Tempo sekarang banyak bikin constructive journalism. Nah itu bukan cuma nulis beritanya, tapi ada semacam kritik. Ya kalau berita udah pasti dong. Enggak. Solusi. Nah, solusi. Jadi ibaratnya kita tidak cuma dalam tanda kutip ya cari gara-gara gitu. Nah, tapi ada jalan keluarnya juga. Nah, itu yang sebenarnya menarik ya, karena sebenarnya kalau kita memandang media itu memusuhi sesuatu itu sebenarnya nggak tepat. Paling mendekati itu sebenarnya antara lawan atau partner gitu loh. Kalau lawan kan kamu bertanding tidak ingin memusnahkan lawan kan. Yeah. Tapi kalau musuh, nah ini mau memusnahkan lawan. Nah itu yang bedanya musuh sama lawan. Jadi kalau misalnya kita dipandang sebagai musuh itu berat. Padahal fungsinya lawan tuh kan kayak istilahnya kalau bahasa Inggrisnya mah iron sharpen iron gitu kan. Oh, jadi akhirnya saling melengkapi, akhirnya mutunya makin lama makin naik, makin meningkat. Itu yang sebenarnya perlu kita pahami gitu, bukan sekedar dianggap saling gebuk, karena niat kita nggak pernah ingin gebukin. Begitu Mbak Mai. Oh, keren. Tapi kan seperubahannya teknologi gitu, dari tahun-tahun kemarin sama tahun ini tuh kenapa yang paling
apa ya yang paling diviralkan, yang paling sensational di dunia itu kayak banyak tentang AI. Termasuk membahas gimana tuh teknologinya itu tuh bisa, oh my god, generative AI itu bisa bikin ini, tapi ternyata tuh itu cuma slop yang dicuri dari orang-orang lain gitu juga kan. Menurut Bapak, ke arah mana dunia DKV akan bergerak di masa depan? Apakah ada yang perlu disiapin biar kita bisa menghadapi perkembangan kayak begitu? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi, kita itu di dunia DKV itu sering terpesona, terbuai oleh kemajuan teknologi. Padahal sebenarnya ini contoh dari zaman saya tadi, harus gambar manual ya, pakai tangan. Terus, jadi tugas akhir bikin pakai komputer itu barang ajaib tahun 2000. Nggak ada yang namanya bikin tugas akhir itu, bukan nggak ada sih, jumlahnya sedikit, jarang banget. Jadi semuanya serba manual, airbrush, cat poster, jadi memang belepotan lah. Dan makanya kalau di kampus itu boleh nginep, karena nggak akan cukup waktu tuh kalau pulang ke kos dulu apa gitu, semuanya ngerjain berbulan-bulan di kampus. Nah, lalu kemajuan teknologi komputer itu jauh lebih mudah. Bahkan ketika saya harus melaporkan progress report ke dosen pembimbing, itu kan mestinya udah dibuat nih satu cetakan berapa, atau satu karya gitu. Itu saya bahkan nggak ngeprint dulu, langsung aja nih, Bu, Pak, previewnya segini udah jadi, kok belum diprint? Gak punya duit. Dulu ngeprint itu juga barang mewah gitu kan, jadi tunggu dulu kiriman bulan depan, karena kan toh sidangnya juga masih bulan depan. Yang penting ini udah ada, nanti tinggal di print gitu. Kalau print yang untuk mock up atau untuk uji coba ada gitu, tapi kalau untuk karya akhir belum ada. Nah, terus itu baru tahun ini misalnya ya. Tahun depan itu teman-teman udah ada yang bikin website. Padahal zaman dulu tahun 2000 tuh mahasiswa bikin website mana ada yang, nggak ada yang ngajarin. Terus lalu dari tahun 2000 sampai sekarang itu kan kebanyakan cenderung kemajuan hardware sama software. Terus aja makin cepat, makin ringkes. Nah, lalu muncullah interaktivitas segala macam ya. Bisa desainer itu tahun 2018-an itu bikin majalah nggak statis lagi, udah interaktif, bisa dipencet, bisa di swipe, bisa di segala macam. Sibuk lah merancang itu kan. Nah, terakhir tentu saja sekarang ada AI. Ya, tadi sempat disebut generatif AI. Sebenarnya kita itu jadi kalau menurut saya jangan terjebak dengan kemajuan teknologi itu, karena hal-hal itu cuma tool aja, ya kan. Yang paling penting, yang seperti tadi sebelumnya saya sebut, komunikasinya dulu nih. Percuma kita mau bikin AI atau mau bikin video interaktif, imersif, ataupun interaktif game atau segala macam, kalau kita goalnya nggak ketahuan nih, komunikasinya mau apa, ya kan? Kalau di sini kamu dapat kuliah komunikasi nggak? Dapat dengar Pak Harold Laswell, tau nggak? Kayaknya denger, tapi mungkin saya ketiduran. Wah, ini coba ya, itu dosennya dikurangi nilainya ini. Jadi kan kalau Pak Harold ini ya kan, Pak Harold ini bilang yang namanya komunikasi itu kan siapa, mau menyampaikan apa, melalui saluran apa, kepada siapa. Nah, ini yang sering lupa, yang terakhir, ingin mendapatkan efek apa. Nah, seringkali kita berhenti itu cuman sampai keterima oleh si pembaca aja, tapi kita setelah keterima, so what? Terus gue mesti ngapain? Nah, itu yang kita harus rancang. Nanti toolnya mengikuti, jangan kita ngikutin toolnya. Artinya kalau ngikutin tool, artinya kita hanya mentok di kemampuan maksimum si tool itu. Kita nggak pernah tahu, dan kita nggak pernah berani untuk melakukan
eh, apa ya, beyond the capabilities of the tool. Jadi aplikasi ya mentok gitu aja. Padahal kan apa namanya, seiring dengan kemajuan zaman nih, semua pekerjaan dalam tanda kutip remeh-temeh udah diambil alih oleh teknologi. Nah, mestinya nih manusia punya banyak waktu untuk mikir, bukan untuk scroll atau nge-like-nge-likein apa gitu. Banyak ya pun boleh lah. Tapi dicari gitu, ini sebenarnya apa gitu. Yang bisa melebihi daripada itu, karena ya mungkin sekarang AI jadi primadona gitu, jadi kembang desa gitu ya. Tua banget pakai kata kembang desa. Apa namanya, jadi pusat perhatian gitu. Tapi 5-10 tahun lagi belum tentu. Belum tentu AI akan jadi apa namanya, akan jadi primadona lagi. Sama Gak bakal kayak kelihatan spesial gitu. iya, kayak misalnya kan komputer dulu, laptop, wah dulu kan ngeliat orang bawa kayak laptop kayaknya mewah banget, hebat banget. Sekarang hari-hari semua mahasiswa pakai laptop, handphone. Dulu ngirim pesan dipirit-pirit, nulisnya disingkat-singkat karena satu SMS harganya sekian gitu, lupa saya harganya. Kalau sekarang kan tanpa batas, sudah nggak bisa dibendung lagi orang ngoceh kan, sampai tidak terkendali ngoceh. Nah itu yang apa namanya, jangan kesana gitu. Justru kalau menurut saya yang paling penting yaitu tadi prinsipnya, itu prinsip komunikasi, karena sekarang ngomongnya soal komunikasi visual, ya fokus di situ, jangan fokus ke toolnya gitu loh. Karena nanti Politeknik Tempo misalnya 10 tahun lagi emang peralatannya kayak begini, enggak, pasti nggak begini. Dulu kamera nih ya cuman segini, dulu mah segokin. Ya kan, dibopong 1-2 orang. Ya kalau misalnya kita masih cari kamera yang seperti itu, ya tentu saja nggak efisien, nggak efektif ya. Walaupun orang boleh berdebat soal karakter dari film itu, boleh-boleh aja, nggak masalah. Pingin pakai kamera yang lama, boleh-boleh aja. Tapi ya itu tadi, dia tahu untuk mencapai hal yang dia inginkan, dia harus pakai alat ini. Jangan, wah karena ada alat ini nih, kita bikin aja kayak begini, ya hasilnya akan begitu-begitu lagi. Itu. Correct. Terima kasih Kak. Lalu sebagai penutup, aku mau memberikan ruang. Waduh. Buat buat Bapak Murad, buat misalnya apa yang mau Bapak sampaikan buat pendengar kita. Buat pendengar kita ya. Yang perlu disampaikan itu mungkin yaitu tadi pertama udah disebut tadi, jangan kejebak tool. Yang paling penting juga adalah ini yang banyak-banyak referensi mungkin ya, karena dan referensi itu bukan cuman browsing sama baca buku kalau menurut saya. Jadi cari referensi itu harus keluar nih. Jadi saya nggak tahu nih, ya walaupun sekarang museum di Indonesia mulai banyak, tapi mungkin teman-teman DKV itu mesti meluangkan waktu lah main ke sana, ya. Dan museum itu jangan melulu soal desain, tapi juga soal teknologi, soal sejarah. Jadi teman-teman bisa tahu, misalnya teknologi percetakan itu yang membuat desain grafis bisa begini. Teknologi cetak seperti apa? Atau misalnya lebih ke belakang lagi, museum-museum di luar misalnya ya, itu menjelaskan gitu, dia tidak menjelaskan soal lukisannya, tapi menceritakan kenapa lukisan itu dibuat, siapa pembuatnya, kenapa kondisi sosioekonomi atau perpolitikan pada saat itu gimana. Jadi ketika kamu nanti membuat karya atau teman-teman nanti membuat karya, itu istilahnya apa ya, landasan pemikirannya itu bukan sekedar desain, tapi juga udah paham kenapa dipilih seperti ini gitu. Kenapa misalnya, contoh paling gampang nih, karena di Tempo itu kan editorial ya, tipografi misalnya, itu kalau tahu sejarahnya teman-teman akan tahu jenis font apa yang cocok untuk pemberitaan A, atau misalnya font yang diberi jarak berapa untuk pemberitaan B.
Jadi nggak sekedar cuman oh ini enak dilihat gitu. Kalau misalnya oh ini menurut teori tipografi harus begini begitu. Tapi kan teori begini bisa didefinisikan itu karena sudah ada sejarahnya, udah ada pelaku-pelakunya dulu. Jadi kalau misalnya kita cuman belajar ada di kampus itu biasanya mentok. Ya udah, kamu berakhir jadi sarjana desain, tapi belum tentu akan jadi desainer grafis. Bisa bedain ya? Gitu. Nah, contohnya nih, contoh yang almarhum Pak Prianto dulu ya, itu pembimbing saya. Dia itu dulu kartunis Tempo juga. Dulu dia bilang, udah kamu mau bikin tugas akhir tuh syaratnya cuma satu. Ketika kamu ada di depan ruang sidang, itu kamu harus lebih pintar dari seantero ruangan. Artinya apa? Kalau misalnya saya tanya-tanya sama dosen, udah pasti saya nggak bakal lebih pintar daripada dia kan. Jadi saya harus keluar ke fakultas lain, lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang mungkin tidak terduga gitu untuk menghasilkan tugas akhir. Nah, jadi kebetulan tugas akhir saya itu, ini contoh ya, itu kerjasama sama Fakultas Fisika. Kenapa Fakultas Fisika? Karena saya pada saat itu bikin komik 3 dimensi yang harus pakai kacamata itu loh. Nah itu kan nggak diajarin, ya kan? Dan pada saat itu baru, nggak ada yang bisa buat. Walaupun sebenarnya di beberapa percetakan di Jakarta tuh udah bisa, udah tahu teorinya gitu loh. Nah cuman kan kalau misalnya kita cuman terpentok di kampus, udah nih, selamat malam, good night everybody, gitu kan? Nggak ada perkembangan, gitu. Jadi mesti ya itulah, eksplorasi keluar kampus. Berarti dari Pak Murad hari ini itu jangan kejebak tuh sama belajar sebanyak-banyaknya ya? Iya. Oke. Thank you so much Pak. Pembahasannya benar-benar membuka mata ya gengs. Terima kasih untuk Bapak Murad untuk berbagi insight-nya hari ini. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa ikutin terus podcast ini supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu lagi dan salam Tempowers. Thank you guys. Thank you juga Pak. Saya Regar, program studi produksi media. Yang membuat saya memilih Politeknik Tempo itu karena dosen-dosennya memiliki pengalaman kerja di industri media lebih dari 50 tahun. Sejak awal perkuliahan, saya sudah praktik langsung di redaksi, desain, dan bagian bisnis. Praktik ini merupakan sesuatu yang tidak akan diperoleh di perguruan tinggi lain. Saya Hani, ibu dari Almera, program studi produksi media. Politeknik Tempo buat saya adalah institusi yang life changing. Karena anak saya ini sebelum di Tempo, dia pernah kuliah di perguruan tinggi lain, bahkan sampai ke Cina. Dan dia merasa tidak enjoy, sampai akhirnya dia kuliah di Politeknik Tempo ini. Ini luar biasa banget membuat Almera itu berubah. Karena yang ada di Politeknik Tempo ini, selain dia mengedukasi hard skill, dia juga membekali soft skill baik disiplin, akhlak, kejujuran, attitude, effort, terutama motivasi yang luar biasa karena hubungan antara dosen dengan mahasiswanya itu tidak ada jarak, jadi lebih bonding gitu, tidak seperti perguruan tinggi lain yang kaku antara mahasiswa dengan dosen. Nah, yang saya lihat perubahan di anak saya dengan kuliah di Politeknik Tempo ini itu sangat signifikan karena dia punya motivasi, effort yang luar biasa, terutama di pekerjaan saya karena pekerjaan saya pun memang di media sosial, itu bisa langsung dipraktekkan ilmu yang dia dapat di Politeknik Tempo ini. Jadi itu perubahannya itu nyata, bahkan dia bisa sampai presentasi untuk pekerjaan saya. Dia juga secara kemampuan berkomunikasinya juga jauh juga lebih baik. Jadi memang yang mau kuliah di Politeknik Tempo itu nggak usah ragu karena memang itu yang didapatnya itu luar biasa, tidak hanya teori tapi praktek yang saya rasakan sendiri dari anak saya.